Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Kalau ibu tanya bagaimana kabar kalian pada hari ini, jawab dengan Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ibu tanya sekali lagi ya, bagaimana kabar kalian pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, anak-anak, alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga kita semua diberikan kemudahan untuk menuntut ilmu pada hari ini. Nah, untuk anak-anak silakan kalian untuk mengisi presensinya terlebih dahulu di Google Classroom. Anak-anak sambil juga disiapkan alat-alat tulis kalian seperti buku, pensil, pulpen, dan juga buku pembelajaran kita pada hari ini. Nah, adakah dari kalian yang ingat materi kita sebelumnya membahas tentang apa? Iya, pada materi kita sebelumnya yaitu matematika, kita sudah membahas tentang mengurangkan suatu pecahan dengan dua pecahan lain yang berpenyebut tidak sama dan mengurangkan pecahan biasa dari pecahan campuran. Pada hari ini kita membahas tentang pengurangan desimal dan persen. Bagaimana materinya? Silahkan disimak pada pembelajaran berikut. Anak-anak, coba tebak gambar apakah ini? Betul sekali, ini adalah gambar timbangan yang biasanya digunakan untuk mengukur berat sayur atau buah atau yang lain-lainnya. Nah, anak-anak, terkadang misalnya kita mengukur sayur atau buah, beratnya tidak selalu menunjukkan bilangan bulat, kemungkinan ada lebihnya. Nah, lalu bagaimana cara kita menyatakan berat yang ada lebihnya tersebut? Untuk menyatakan lebihnya tersebut, kita menggunakan tanda koma yang menunjukkan bilangan desimal. Nah, hari ini materi yang kita pelajari berhubungan dengan bilangan desimal, yaitu pengurangan desimal dan juga nanti ada pengurangan persen. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan soal berikut. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Rifki memiliki 9,5 kg buah anggur, lalu diberikan kepada Bayu sebesar 2,2 kg. Berapakah sisa anggur Rifki? Nah, ini adalah salah satu bentuk contoh penerapan dari pengurangan desimal. Lalu bagaimana cara kita mengerjakannya? Silakan kalian simak pada materi berikut. Baiklah anak-anak, kita mulai dengan materi yang pertama yaitu pengurangan desimal. Nah, pengurangan desimal dengan desimal dapat diselesaikan dengan cara mengurangkan angka sesuai nilai tempatnya. Bagaimana caranya? Silakan kalian simak pada materi berikut. Ada dua cara dalam mengerjakan pengurangan desimal. Cara yang pertama adalah dengan menggunakan tabel seperti berikut. Seperti yang kalian lihat di sini sudah ada tabel di mana di situ ada bilangan yaitu 158,92 dan 41,71. Di situ ada huruf R, huruf P, huruf S, ada tanda koma, ada 1/10 dan ada 1/100. Huruf R itu artinya adalah ratusan, huruf P itu artinya puluhan, kalau huruf S itu artinya satuan. Kita coba di angka 158,92. Nah, 158,92 angka satunya kita letakkan di huruf R karena angka satunya itu merupakan ratusan. 5 kita letakkan di huruf P, puluhan. Karena 5 merupakan puluhan. Kemudian angka 8 adalah satuan. Maka otomatis kita letakkan di kolom yang S.
kemudian tanda komanya, kemudian angka 9. Angka 9 kenapa diletakkan di 1/10? Karena 9 merupakan satu angka di belakang koma, letaknya itu. Nah, sedangkan angka 2 di 1/100 karena terletak di 2 angka sesudah tanda koma, di belakang tanda koma. Nah, sama dengan di bawahnya, yaitu 41,71, 4-nya puluhan, dan satunya adalah satuan. Kita sejajarkan tanda komanya, kemudian 7-nya di 1/10 dan satunya di 1/100. Maka yang di bawahnya itu adalah hasilnya, hasil pengurangan. 2 dikurang 1 hasilnya 1. 9 dikurang 7 hasilnya 2. Komanya kita sejajarkan, kemudian 8 dikurang 1 hasilnya 1. 5 dikurang 1 hasilnya 1. Dan satunya kita turunkan ke bawah. Maka didapat hasil dari 158,92 dikurang 41,71 adalah 117,21. Nah, sedangkan cara yang kedua adalah dengan cara bersusun, yaitu sebagaimana contoh berikut. Nah, coba kalian perhatikan cara menyusun bilangannya. Nah, kalian harus mensejajarkan tanda komanya, yaitu tanda koma yang di atas dan juga tanda koma yang di bawah. Nah, jadi Bu, bagaimana dengan menyusunnya seperti ini? Nah, kalau kita perhatikan tanda komanya itu tidak sejajar antara di atas dan di bawah, maka cara menulis seperti ini adalah salah. Nah, Bu, kalau seperti ini bagaimana? Nah, seperti itu juga salah karena tanda komanya tidak sejajar antara di atas dan yang di bawah. Cara yang benar menulisnya adalah seperti berikut. Nah, sedangkan untuk pengurangan persen dengan persen, kalian dapat menyelesaikannya dengan cara mengurangkan bilangan yang ada di depan tanda persen. Bagaimana caranya? Silakan kalian simak pada materi berikut. Nah, coba kalian lihat contoh soal berikut ini. Hitunglah nilai dari 87% dikurang 37%. Cara menyelesaikannya adalah dengan cara mengurangkan bilangan di depan tanda persen. Maka hasilnya adalah seperti ini. Jadi kalian tinggal mengurangkan bilangan yang ada di depan tanda persen. Jadi 87 dikurang 37 maka hasilnya 50%. Nah, anak-anak, apakah ada yang masih ingat soal cerita ini? Iya. Nah, coba silahkan kalian kerjakan dengan cara yang menurut kalian mudah. Apakah itu dengan cara menggunakan tabel atau dengan cara bersusun? Silahkan kerjakan masing-masing ya. Alhamdulillah, sekian pembelajaran dari Ibu pada hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Adapun kesimpulan dari materi pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama, pengurangan desimal dengan desimal dapat diselesaikan dengan cara mengurangkan angka sesuai nilai tempatnya. Sedangkan pengurangan persen dengan persen dapat diselesaikan dengan cara mengurangkan bilangan yang ada di depan tanda persen. Semoga kalian semua bisa menyimak materi pembelajaran hari ini dengan baik. Baik anak-anak, marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan sama-sama berdoa. Angkat kedua tangan kalian, berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Amin. Cukup sekian dari Ibu. Silahkan kalian kerjakan tugas yang akan Ibu lampirkan sebagai berikut. Kerjakan tugas ini di buku tulis kalian masing-masing dan kumpulkan pada pertemuan kita yang selanjutnya. Baik anak-anak, sekian dari Ibu. Salah dan khilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.